Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini ceritanya saya mau bajak si Bunda karena udah beberapa hari janji tapi nggak ditepat-tepati karena beliau sibuk kemanapun. Kewalik iki lho mikmu. Oh, kebalik. Emang kebalik kan? Iya, mike iki lho. Oh, iya. Nah, rada cedak ae. Jadi ceritanya saya itu dapat komentar Bum. Ini dari salah satu penonton view-nya YouTube kita. Beliau nanya, "Halo Pak, salam kenal, boleh request video review SD Bakti? Beberapa kali saya udah ngesut ke sana, nanya tapi saya belum bisa langsung ke orang dalamnya Bun, karena memang jam pelajaran kalau saya ke sana itu." Nah, terus lanjut lagi, bener nggak ya di SD Bakti pelajarannya susah, banyak tugas, bikin anak tertekan nggak ya? Ayo Bun, dirimu yang yang lebih paham, karena anak-anak biasanya belajar sama Bunda. Kalau saya biasanya tugasnya nganter-nganter aja ke sekolah sambil gue sama Mas Bumi. Dan ini Desi itu tadi pertanyaannya? Dua-duanya anak saya di sana. Dari yang udah lulus sekarang SMP, satu lagi Bumi yang kelas 2. Pertanyaannya gini, bener nggak ya di SD Bakti pelajarannya susah, banyak tugas, bikin anak tertekan nggak ya? Itu pertanyaannya. Satu, nanti lanjut lagi, jawab langsung aja. Bener nggak sih pelajarannya susah, bikin anak tertekan, tugasnya banyak gitu ya? Tugasnya banyak, bener nggak? Nah, si Bunda yang lebih tahu, monggo dijawab. Ya sebenarnya kalau mengenai tugas banyak atau tidak, untuk ukuran bakti itu menurutku masih standar ya, masih wajar gitu. Nah, kalau misalnya kita membiasakan anak udah belajar setiap hari 10 menit, kalau aku rasa sih aman aja ya. Anakku dua-duanya selama ini tidak merasa tertekan. Jadi kalaupun ada tugas itu ya langsung dikerjakan. Cuman kalau anakku yang kedua ini cowok tuh kadang sering sistem SKS itu pun masih mampu dikerjain. Kayak gitu, terlebih lagi kan aku kan itu ya working mom gitu. Ya sejauh ini aman-aman aja sih, nggak tertekan. Terus susah nggak? Pelajarannya susah nggak? Kalau untuk pelajaran, aku membimbing anakku ya untuk yang pertama itu hanya sampai kelas 3. Dari kelas 1 sampai kelas 3 SD. Setelah itu kelas 4 sampai kelas 6 anakku belajar sendiri. Sejauh itu nggak ada kesulitan. Cuman kesulitannya pas anakku yang pertama karena dia pengenalan bahasa awalnya bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa ibu. Karena SD Bakti ini kan bilingual, bukan international school. Jadi anakku yang pertama itu agak kesulitan kalau ada pelajaran bahasa Indonesia, PPKN ataupun matematika dalam soal cerita. Cuman kalau untuk pelajaran math, science, English itu kan Cambridge ya. Jadi anakku yang Kalista itu nggak kesulitan. Sedangkan anakku yang kedua ini kan baru mau naik ke kelas 3. Dari kelas 1 sampai kelas 2 itu nggak ada kesulitan pelajaran. Cuman nih anakku kedua itu aku kenalin bahasa ibu dulu. Jadi untuk materi Cambridge-nya juga meskipun kemampuan bahasa Inggrisnya nggak kayak kakaknya, tapi anakku masih bisa ngikutin kayak gitu. Nah ini dia anaknya. Bumi gimana sekolah di Bakti, happy apa enggak nak? Happy lah, banyak teman. Susah nggak pelajarannya? Pelajarannya susah nggak? Lumayan dikit. Ya itu. Susahnya itu kayak apanya ya, pelajaran bab itu materi-materinya bikin bingung gitu, apa maksudnya? Nah, anakku ini namanya masih kecil ya, opininya ya dari sisi anak kecil. Jadi anakku itu kalau besoknya ulangan baru belajar malamnya, mau PAT, ya mau ujian akhir semester, mau ulangan harian, itu dia sistemnya sistem kebut semalam. Dan ya alhamdulillah mestinya dia bisa lebih dari itu ya. Cuman aku tipikal orang tua yang tidak neken anak, cuman ya memang harus diingetin akan kewajibannya gitu. Oke, terus lanjut nih, banyak nggak tugasnya? Tugasnya menurutku kalau udah mau PAT
Oh. Kalau udah mau PAT enggak sih, tugasnya itu masih standar. Standar, cuman yang anakku kelas, yang kan Bumi kan baru mau naik kelas 3 ya. Jadi tugasnya masih belum itu banget ya, masih belum parah banget. Mungkin nanti kalau udah naik ke kelas 3, 4, 5 itu mulai lebih padat, lebih banyak praktek-praktek. Waktu Kalista itu yang pertama itu pas zaman corona sih, tapi masih aman kalau dibanding sama sekolah lain. Mungkin Bakti tuh masih aman sih, tugas-tugasnya masih kekejar, masih make sense lah gitu. Oke. Berarti nih pertanyaan selanjutnya, berarti yang pertama tadi dijawab ya. Terus lalu bahasa pengantarnya full Indonesia atau bilingual nih pertanyaan kedua. Untuk saat ini. Untuk saat ini bahasa pengantar di Bakti itu adalah bahasa Indonesia ya. Cuman karena dia bilingual. Sebentar, bilingual? Bukan bilingual, karena dia SSN plus sekarang. Dulu waktu Kalista itu bilingual. Nah, kalau untuk sekarang Bakti itu SSN plus, di mana dia itu kurikulumnya mengikuti pemerintah. Kurikulumnya yang ada P5 itu loh, namanya kurikulum apa ya? Merdeka atau apa sih? Pokoknya ada P5-nya gitu. Nah, jadi di setiap semester itu ada kegiatan pengenalan, pengayaan profil Pancasila, dan itu 1 bulan full anak-anak tuh bener-bener praktek supaya mereka itu untuk Pancasilanya itu nggak cuman teori tapi praktek. Nah, sedangkan kalau misalnya di Bakti itu SSN plusnya itu dia itu ada kurikulum Cambridge ya, terus dia juga disediakan native speaker. Nah, jadi untuk kurikulumnya itu dia ngikutin pemerintah plus Cambridge. Nah, ini bukunya nih, buku Cambridge gitu. Oke, berarti bilingual itu masih zamannya Kalista ya? Iya, cuman Kalista tuh terakhir apa masih ada waktu itu ya? 1 tahun setelah Kalista masih ada bilingual. Jadi Kalista itu sekarang kelas 2 SMP, berarti tahun berapa dia terakhir itu? Ya 2 tahun yang lalu, berarti tahun sekarang 2021 ya. Jadi intinya bilingual ditiadakan, semua 1 SSN plus. Semua jadi SSN plus. Jadi nggak ada, kalau dulu kan yang biasa sama yang bilingual. Nah sekarang bilingual ditiadakan karena memang rule pemerintah, udah salah ya? Oh, nggak tahu itu. Nggak tahu deh. Tahu intinya. Bukan rule pemerintah. Intinya bilingual udah dinonaktifkan, diganti semua cuma 1 SSN plus ada native-nya. Iya. Plusnya itu ada native-nya, terus udah gitu. Jadi kan kalau sekolah itu kan biasanya udah matematika IPA saja. Nah, plusnya Bakti itu udah ada matematika, ada math juga. Math itu ada, artinya matematika dalam bahasa Inggris. Ya. Science dalam bahasa Inggris gitu kan. Iya, udah ada IPAS bahasa Indonesianya, ada science juga gitu. Jadi ini kayak gabungan yang dulu bilingual dimasukin ke sini. Sebenarnya yang aku rasain ya sama kayak bilingual. Cuman kalau bilingual bedanya bahasa pengantar hariannya Inggris waktu itu, benar nggak? Iya, kecuali kalau lagi pelajaran PPKN bahasa Indonesia gitu. Tapi dulu bilingual hampir tiap hari memang bahasa Inggris. Iya. Kalau sekarang beda enggak ya? Ya, tapi beberapa guru kadang ya kalau ngajarnya bahasa Inggris sih gitu. Kayak waktu itu Bumi kelas 1 Miss Della kan bahasa Inggris mulu matanya gitu. Gitu. Terus ini, apa ada kurikulum Cambridge? Tadi sebenarnya udah dijawab ya. Udah. Apakah ada kurikulum Cambridge untuk pelajaran bahasa Inggris, Math, Science? Terima kasih. Ada. Jawabannya ada ya. Ada. Jadi tadi sebenarnya udah tersekilas sudah dijawab, tapi ini udah didetilin lagi untuk pelajaran bahasa Inggris, Math and Science. Ini berarti tetap ya? Tetap ada. Tetap menggunakan bahasa Inggris. Ini native atau enggak nih? Enggak. Nah, ini gurunya guru kita, guru lokal, tapi ngajarnya pakai bahasa Inggris. Native-nya jadi ngajar apa? Native-nya ngajar native speaker. Berarti khusus Inggris? Iya, native-nya ya itu namanya Mr. Chris, nama gurunya. Oke. Nggak tahu deh aslinya berarti kira-kira gitu. Nih pertanyaan dari Ibu Ayu Monica 4731, moga-moga ini menjawab ya Ibu ya. Kalau bukan ada kurang-kurangnya bisa nanti di komen, bisa kita lanjutkan langsung ke Bakti ya.
Iya benar. Nah, dulu pertimbanganku masukin bakti ya di sekitar sini menurutku sekolah yang bagus, terus udah gitu apa namanya interiornya itu keliling gitu loh, mengelilingi. Jadi kalau misalkan anak ada sesuatu apa terpantau gitu tuh. Yang kedua, terus yang ketiga pas aku ke sana itu ngelihat attitude anak-anaknya tuh sopan-sopan. Jadi mereka tuh masih jadi mereka itu sopan, apa namanya? Kalau baru masuk itu guru-guru tuh baris di depan. Jadi bertugas tuh baris di depan untuk menyambut murid-murid yang baru datang. Nah, itu aku nggak tahu ya di sekolah lain masih apa namanya? Habit kayak gitu nggak? Masih ada habit kayak gitu apa enggak gitu. Cuman kalau di Bakti benar-benar dari depan gerbang itu kepala sekolahnya pun turun. Kepala sekolah, guru bidang studi, guru piket gitu semua turun untuk menyambut anak-anak dan mereka salim kayak gitu. Dan kalau ketemu guru dimanapun mereka masih membudayakan salim gitu. Oke. Jadi dulu yang ada di kepala aku kalau sekolah di Bakti itu mahal. Iya, dan aku waktu itu sempat nanya ya sebelum masukin anak-anakku, pertanyaanku apakah guru pengajar di Bakti itu mendapatkan training dalam jangka waktu berkala gitu, dan mereka dapat training juga gitu, peningkatan kualitas mutu gitulah istilahnya. Jadi ada pelatihan maksudnya. Jadi ada standarisasi untuk kemampuan teachernya mungkin. Dan kalau nggak salah juga untuk guru-guru di SD Bakti itu juga diperhatikan sih apa namanya tingkat kesejahteraannya. Jadi kalau kita karyawan misalnya kita kerja kan kita ada outing gitu. Nah di Bakti itu juga setauku sejauh ini untuk guru-gurunya juga sangat diperhatiin kesejahteraannya. Jadi insya Allah penanganan ke anak juga maksimal ya, karena dari tingkat kesejahteraannya insya Allah juga diperhatiin gitu. Oke, terus kalau hasil dari kelulusan Bun, kan Kalista udah lulus nih. Dulu sepanjang dia kuliah lagi sekolah di SD Bakti gimana? Ya aku sih nggak terlalu merhatiin itu ya. Nggak, maksudnya ya dia hasilnya impactnya ke Kalista gimana secara pendidikannya? Ya kirain itu kualitas para lulusan Bakti enggak ke anak kita yang udah lulus. Dulu kan datang sekolah di Bakti itu masih cengok, masih ngahong, nggak tahu apa-apa gitu kan. Terus misalkan jadi PD, terus knowledge-nya gimana setelah lulus, kok ada nggak perubahan yang signifikan gitu dari dulu yang beratnya kan masuk kan masih belum bisa apa-apa. Ya, setelah lulus gimana kayak gitu? Kalista ini termasuk dia itu anak pandemi ya. Jadi dari dia sejak menginjak kelas 5-6 dia pandemi. Jadi nggak terlalu terlihat sih ya dia jadi gimana tuh nggak terlalu terlihat. Jadi 2 tahun di rumah karena pandemi itu kan. Cuman yang aku lihat dari Kalista itu ya pribadinya dia memang anaknya introvert. Cuman dia sangat bertanggung jawab. Anaknya bertanggung jawab banget sih, dan apa namanya unggah-ungguhnya juga benar-benar apa ya, punya unggah-ungguh gitulah. Sopan santun ya, akhlaknya, terus secara ilmu dulu kan dia dari misalkan nggak tahu terus lulus jadi lebih paham, lebih pinter atau gimana? Ya dari sisi apa ya? Ayahnya gimana? Ya Kalista menurut pandangan si Bunda gitu. Ya ayahnya gimana? Ya pasti Kalista kalau sisi aku mau dari awalnya kan dia udah ya Inggrisnya pasti bagus lah ya. Iya. Emang dari awal kita udah biasa untuk Inggris, plus di Bakti temen-temennya overall sampai detik ini mereka udah lulus pun mereka tuh Kalista tuh juga masih sering komunikasi, yang ngobrolnya pun mereka udah full English kayak gitu. Ya iya itu sih iya gitu kan. Cuman ya itu apa namanya entah itu dapat dari Bakti atau apa ya. Cuman anakku Kalista itu pas zaman corona itu ya. Jadi namanya corona kan belajar di rumah nih ya kan. Nah terus misalnya ada ujian, ya namanya orang tua ya mau yang terbaik buat anaknya ya. Ujian nih kan otomatis aku ngelihat dikit kan soalnya. Tak kasih tahu jawabannya dia malah marah ngambek. Itu namanya curang Bunda gitu. Nangis. Ya udah sejak saat itu nggak mau
nggak mau aku gituin lagi gitu. Nggak mau. Jadi Intinya ceritanya jujur gitu loh, intinya terlalu jujur gitu. sama Bunda suruh cheating, tapi ternyata Kalista kalau ini memang kembali pribadi ya. Iya, nah sampai sekarang pas di sekolah gitu, pas udah SMP itu masih dia masih kayak gitu sih, ya, ya, ya itu dia udah begitu ya, mau gimana lagi. Aku sebagai orang tua cuman ya udah itu bagus, jujur, dipertahanin gitu loh. Aku sebagai, karena itu kan nggak ada buruknya ya gitu. Jadi kira-kira itu tadi jawaban kita ya Bu Ayu, moga-moga bisa menjawab, moga terpuaskan. Dan terima kasih nih udah mau komentar di channel ini, channel yang cuman ngawur-ngawur aja keseharian kita, apa adanya, gado-gado apapun kita upload. Dan ternyata Ibu Ayu Monika mau komentar di sini, apakah beliau pengen anaknya sekolah atau justru beliau udah di sekolah di sana, kita belum tahu juga. Pokoknya Bu, anakku dua-duanya itu sekolah di Bakti, nggak ada yang merasa tertekan. Kalau ada tugas nggak ada yang ngeluarin air mata, itu nggak ada. Jadi masih wajar banget, bahkan kalaupun ada tugas terus misalnya nggak ngerti, terus kita orang tua nanya ke gurunya responnya cepat gitu. Sejauh ini aku begitu yang aku rasain. Nah aku share aja ya, guru-guru yang udah aku pernah rasain itu tuh yang oke, dan alhamdulillah oke selama ini ya. Miss Della, terus Miss Ais, Miss Rati, terus Miss Enda, terus Pak Yogi, Pak Yadi. Itu guru-guru yang pernah handle anakku gitu, dan sejauh ini oke, bagus gitu loh, penanganannya maksimal. Oke. Ya terus aku mau sharing satu lagi. Jadi pernah ketika anakku lagi kelas 1 apa kelas 2 gitu ya, aku pernah bekalnya Kalista ketinggalan. Jadi belas nggak bawa bekal sama sekali kan. Aku nggak tahu, aku udah keburu berangkat kerja gitu. Nah nggak taunya itu, ya itu salah satu guru itu ngelihat anakku nggak bawa bekal, beliin kentang atau beliin apa buat anakku makan. Maksudnya sampai sebegitunya gitu memperhatikan murid yang bekalnya ketinggalan. Nah itu, dan itu cerita itu juga aku tahu dari anaknya gitu. Bunda tadi bekalku ketinggalan lah, terus kamu nggak makan apa-apa dong? Nah enggak, aku dibeliin ini sama miss ini gitu. Maksudnya sampai sejauh itu loh, apa gurunya tuh sangat ke murid tuh sangat maksimal atensi. Oke. Kira-kira itu jawabannya Ibu Ayu Monika. Terima kasih Bunda, sudah akhirnya kita comot juga, udah berapa hari tak tarik-tarik nggak bisa, dan malam ini setelah mau perebahan saya tarik dulu. Wais, saya punya janji masalahnya nih gitu. Moga-moga jawaban ini bisa memberikan yang terbaik dan terpuasan. Kalaupun masih ada kurang silakan komen, nanti langsung tersambungkan aja Mayang Bakti langsung ya. Iya, dan mohon maaf kalau misalkan ada informasi yang salah. Untuk lebih jelasnya bisa langsung tanya ke SD Bakti ya, karena SD Bakti itu kalau hari kerja itu standby TU guru gitu, langsung aja ke ruang TU-nya nanti dibantu. Oke, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya, dan ini semua adalah benar-benar dari kami berdua. Jadi pengalaman kami tidak ada yang dilebihkan, tidak dikurangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.